Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih, satu ya. Namanya Ko Jimmy, timnya Diamond sekarang. Orang Batam harusnya udah kenal lah ya Diamond. Boleh sharing-sharing dikit ya, backgroundnya Ko Jimmy? Boleh. Dari mana gitu asalnya bisa sampai di sini? Asalnya dari kecil, maksudnya asalnya Ya, sampai sekarang di sini. Ya, ya. Eh kalau asal ya, mungkin kalau mau perkenalan di bidang properti ya. Permulaan di bidang properti dari tahun 2016 kalau nggak salah ingat. Jadi agent dulu pertama. Agent di sini, Promax. Promax, alumni Promax. Alumni ya. Oke. Jadi dari Promax kurang lebih berapa bulan, habis itu ada kantor agent. Setelah kantor agent, baru sekarang di developer. Sekarang proyeknya lagi di Diamond. Oh, oke. Terus ngomong-ngomong, kelahiran berapa sih? Terus sampai 2016 itu masuk tiba-tiba di properti gitu. Kelahiran, coba. 2000. Wah, terima kasih. Terima 96. 96. Beda 4 doang lah aku. Kurang lebih ya, 96. Nah, beda 4. Jadi abis dari kuliah itu benar-benar langsung di properti atau gimana tuh? Mungkin tamat SMK ya. Tamat SMK kerja dulu di perusahaan software. 2 tahun lah kurang lebih. 2 tahun baru resign, habis resign baru masuk di bidang sales. Jadi dari waktu itu kerja mikir kan kayaknya kerja itu gitu-gitu aja ya, kayak bulan dapat gaji. Walaupun dulu gajinya bukan kita bilang lumayan lah waktu itu. Lumayan. Lumayan untuk seorang fresh graduate punya gaji segitu sebenarnya lumayan waktu itu. Tapi waktu itu saya mikir, hari ini saya kerja 10, bulan ini saya kerja 100, 1000, gaji saya segini. Jadi kayaknya kerja keras kita itu tidak berbanding lurus sama kita punya hasil. Hasilnya tetap, kerja kita mau naik mau turun hasilnya segini aja. Jadi makanya waktu itu resign dari kerja, coba belajar jadi sales. Pas jadi sales itu masuknya langsung properti gitu. Oh di enggak sini. juga. Waktu pertama itu belajar multi level marketing. Jadi join beberapa multi level marketing, nggak cuma satu ya, beberapa kita join, ikut trainingnya. Habis itu juga saya sempat masuk ke asuransi, ikut trainingnya. Walaupun nggak jualan ya, tapi kita ikut trainingnya. Ikut trainingnya selalu dulu tuh Senin Kamis saya ikut training. Terus multi level juga banyak trainingnya. Sampai ada ke Hong Kong kita training, sampai ke mana-mana kita training. Jadi ikut terus training yang ada. Makanya baru karena teman circle itu banyak yang di bidang properti. Jadi lihat jadi pingin join. Jadi akhirnya join lah di Promax dulu 2016 kalau nggak salah. 2015 atau 2016. Ngomong-ngomong di bidang MLM-nya itu kenapa gak jalan? Bukan yang nggak jalan ya. Pada saat itu sih jalan. Cuman kita yang nggak jalan tuh asuransi. Oke. Ya kan? Karena kan pasti dong berapa lama itu kan nggak mungkin nggak ada income kan, pasti harus hidup. Jadi MLM jalan, hasilnya adalah lumayan. Asuransi yang sama sekali nggak pernah jualan, hanya ikut training. Pokoknya Senin Kamis itu datang training, terus nggak pernah jualan. Karena tujuannya memang hanya join itu ikut training waktu itu. Lumayan training gratis kan. Bagus Jadi, tapi. bagus. Karena waktu itu saya mikirnya gini, asuransi pada saat itu ya, tahun 2000-an awal, mungkin masih tabu. Kalau sekarang mungkin sudah aware, orang-orang sudah aware. Oh kita harus ada asuransi. Anak baru lahir kita juga beliin asuransi. Sekarang orang lebih aware, tapi dulu itu agen asuransi itu sangat tabu kita bilang. Jadi ketemu orang mau bahas asuransi itu sangat tabu. Jadi dulu bingung, kenapa mereka bisa jualan ya? Jadi kalau kita tahu yang jualan yang susah ini aja bisa, kita bisa jualan yang lain, kurang lebih gitu. Makanya kemarin ikut kurang lebih 2 bendera lah, 2 bendera asuransi, yang ini kita ikut training, yang ini kita ikut training. Jadi mau tahu sebenarnya gimana sih mereka cara jualannya gitu. Gimana caranya? Banyak lah ilmunya, karena menurut saya mungkin masing-masing leader mereka punya ilmu mereka masing-masing. Nah kita bisa serapnya semana waktu itu aja. Oke, terus berarti gak jualan itu karena Memang niatnya nggak pernah mau jualan, niatnya hanya mau ikut trainingnya aja. Jadi makanya hanya ikut, daftar, ikut, terus rajin selalu ikut training, omsetnya selalu 0 gitu. Karena nggak pernah jualan juga sama sekali. tetap dikasih masuk. Pasti dong. Omset nggak ada gitu. Pasti dong, dikasih dong. Oke, terus pas udah di properti kenapa nih tiba-tiba bisa nongol nih di Diamond? Wah cerita panjang lah, cerita panjang. Tapi memang dari dulu ya, maksudnya kayak kita mungkin ya, kalau saya tipikal yang mungkin mikir ke depan. Jadi waktu itu dari jadi agent,
habis itu punya kantor agent sendiri, habis itu ada berkeinginan untuk berkecimpung di bidang developer. Jadi ada step-stepnya lah. Makanya dari kantor agent sekarang di developer. Karena kan kalau Ko Jimmy udah sentuh dua nih, satu yang agent, satu yang developer. Apa nih yang spesial dari developer tuh? Apa yang spesial dari agent? Sebenarnya dua-dua sama-sama spesial. Jujur ya, dua-dua sama-sama spesial. Kalau boleh dikatakan agent dulu masih ingat sih, agent tuh seru bagi saya, sangat seru. Kita jualan sangat seru. Makanya sekarang itu kalau saya ketemu teman-teman agent seneng. Apalagi sekarang banyak agent-agent muda, saya lihat yang baru-baru, muka-muka baru semua seneng. Karena ternyata di bidang ini lumayan diminati sama anak-anak muda. Kalau dulu, zaman-zamannya saya dulu, kamu boleh cek tuh. Yang jadi agent tuh rata-rata mungkin umurnya sudah kepala 3, kepala 4. Nah sekarang kebanyakan kan fresh graduate dan apa, semua udah berani jadi agent. Karena kan lumayan, kayak Ajan. Ajan baru fresh graduate tadi cerita ya. Fresh graduate, dari fresh graduate langsung jadi agent. Ini kan decision-nya nggak gampang. Waktu dulu Koko kerja dulu 2 tahun, minimal ada tabungan. Koko baru berani keluar. Kita bisa dapat jauh lebih tinggi, bisa-bisa nol. Bulan ini nggak closing ya kita nol. Itu satu challenge yang menurut Koko kalut sama anak-anak sekarang. Kalau dulu Koko nggak bisa kayak gitu. Harus kerja dulu 2 tahun ada tabungan baru bisa keluar, baru bisa kerja. Bahkan kayak dulu Koko buka kantor agent juga sama. Ada interview agent-agent baru, Koko selalu tanya, kamu ada tabungan nggak? Kalau kamu 3 bulan nggak closing, kamu masih hidup nggak? Jadi karena kita yang agent-agent baru join ini kan kita baru belajar kebanyakan ya. Kita baru belajar. Tidak sedikit juga yang baru join tidak lama closing. Tapi berkaca dari pengalaman, tidak sedikit juga yang join 1-2 bulan mungkin 2 bulan, 3 bulan pertama nggak ada closing. Jadi supaya kita kerjanya bisa lebih santai. Maksudnya yaudah kalau mungkin makan 3 hari sekali, makan di rumah, orang tua masak, oke. Tempat tinggal masih tinggal sama orang tua, nggak perlu bayar sewa, kos dan sebagainya, oke. Kamu hanya perlu keluar biaya-biaya yang lain-lain, jajan-jajan masih bisa 3 bulan ini, udah go ahead. Makanya dulu kalau Koko interview agent baru, Koko selalu tanya, kira-kira kalau kamu 3 bulan nggak closing, kamu bisa hidup nggak? Kalau jawabannya bisa, baru kita lanjut training. Oh itu pertanyaan utamanya tuh. Utama itu. Karena kita nggak mau ya, kayak menurut Koko ya, kita kerja beberapa orang lah ya. Beberapa orang memang kerja under pressure bagus. Tapi lebih banyak orang itu, kalau kita kerja dengan tenang, maksudnya ya, kita tenang, kita bisa lebih santai. Karena Koko tahu, makin kesini Koko makin sadar. Contoh ya, kayak misalnya Koko punya marketing sekarang. Kalau kita di developer itu kan marketing itu ada targetnya. Jadi kalau nggak target itu kan SP1, SP2, SP3 itu jalan. Kalau marketing yang sudah di SP3, sering sekali waktu ketemu customer itu terlalu hard selling menurut Koko. Karena dia terlalu maunya closing. Jadi harusnya konsumen ini bisa closing jadinya nggak nyaman. Karena dia terlalu pushnya mungkin terlalu hard selling. Jadi karena dia sendiri tidak jernih, jadi jualan juga susah. Makanya Koko selalu bilang, selama kamu 3 bulan ke depan masih aman, istilahnya kamu nggak closing, omset kamu 0 pun masih bisa hidup, kita belajar. Istilahnya 3 bulan pertama masa belajar. Ada closing, bonus. Nah, rata-rata yang udah Koko handle gitu, marketing yang Koko handle, rata-rata pecah telurnya itu kapan? Oh beda-beda sih, beda-beda. Ajan dulu pecah telurnya kapan? Berapa bulan? Atau berapa hari? 2-3 bulan. 2-3 bulan kan? Masih hidup kan 2-3 bulan? Jadi Masih. rata-rata memang kalau Koko bilang ya, dulu Koko waktu pertama kali jadi agent mungkin pecah telur tuh kurang lebih 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Serius? Iya. Pecah telur di bulan pertama waktu itu berapa bulan di Promax, omset sudah kurang lebih 2 digit lah. Kita udah 2 digit omset belasan M. Terus dari situ, karena Koko percaya satu sih, menurut Koko semua hal bisa dipelajari, termasuk jualan. Ada yang bilang, oh jualan itu hanya untuk orang-orang yang pandai ngomong. Ada yang bilang, jualan itu hanya untuk orang-orang yang A sampai Z lah. Ya, tapi menurut Koko enggak sama sekali. Jualan itu bisa dipelajari. Karena Koko tipikal orang yang juga sama. Kita dulu jurusan juga, sekolah juga jauh dari sales. Kita belajarnya hitung-hitungan aja. Dari dulu sekolah juga kodnya dihitung-hitungan aja. Jadi jauh dari sekolah mikir mau jadi sales itu jauh sekali. Cuman waktu itu Koko hanya pikir sales adalah satu profesi yang kita dibayar sesuai dengan kerja keras kita. Kamu kerjanya 10, kamu dibayarnya 10. Kamu kerjanya 5, kamu dibayarnya 5. Kamu kerjanya 1000, dibayarnya 1000. Makanya kenapa dulu Koko pingin tekunin profesi ini jadi sales. Oke, kalau rata-rata yang di handle 1 minggu 1. Enggak lah, rata-rata kita bilang ada juga yang 3 bulan nggak closing sama sekali ada ya. Tapi rata-rata ya sekitar 1-2 bulan lah. Nah itu menurut Koko faktornya apa tuh? Faktor, oke. Menurut Koko agent, kalau Koko bilang dulu ya ke teman-teman agent, musuh utama kalian adalah kalian sendiri, betul kan? Hari ini kita agent, kita datang nggak usah finger, benar ya? Kamu mau datang jam 10 boleh, mau hari ini nggak datang agent pun nggak apa-apa, benar kan? Jadi musuh utama kita adalah diri kita sendiri.
kemauan kamu, self drive kamu itu pinginnya gimana. Kalau misalnya orang itu benar-benar punya drive-nya kuat, dia pasti cepat closingnya. Tapi ada orang yang ada juga tuh hanya sekedar join hanya karena disuruh orang tuanya biar nampak kerja. Terus ada juga yang join karena nggak tahu mau ngapain, belum dapat kerjaan di tempat lain, ya udah join dulu. Yang gitu-gitu yang mungkin close-nya agak lama. Tapi kalau kau percaya orang yang fokus, misalnya waktu hari pertama join dari nggak ngerti apa-apa, kamu pelajari semua yang perlu kamu pelajari, kerjakan apa yang kamu perlu kerjakan, kau rasa nggak perlu waktu lama sih untuk closing. Karena dulu kau percaya satu, rumah ini atau kita bilang properti ya, properti ini menurut kau itu kayak dulu kita sekolah ya, kita kan belajar kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Menurut kau properti ini adalah kebutuhan primer. Sekarang Ajan misalnya berapa bersaudara? Dua. Adik, kakak, cowok, Abang. cowok ya. Sekarang ada orang tua nih, sama Ajan, sama Koko, betul kan? Suatu saat Ajan nikah, Ajan beli rumah sendiri nggak atau tinggal sama orang tua? Di rumah sendiri lah. Kemungkinan besar Ajan akan punya rumah sendiri, Koko akan punya rumah sendiri. Berarti dari keluarga Ajan ini aja, yang kecil, keluarga kecil ini dari satu rumah ke depan jadi 3 rumah. Jadi ke depan ini properti ini kan kebutuhan primer, semua orang butuh. Jadi menurut Koko bukan hal yang sulit kita jualan, seperti asuransi. Makanya Koko bilang jual asuransi itu susah. Bagi Koko dulu ya, kalau sekarang menurut Koko gampang sekali. Gampang. Kalau dulu itu susah. Makanya dulu itu Koko belajar dari yang jualan yang susah. Karena menurut Koko jualan rumah itu gampang. Mindsetnya dulu gitu. Kalau dulu orang punya mindset harusnya jual properti susah lah. Berapa ratus juta, berapa M, berapa belasan M. Pasti susah. Mindsetnya orang-orang selalu gitu. Tapi Koko selalu kasih terbalik. Kayak Ajan lah. Ajan pernah nggak pikir rumah itu mahal? Pernah. Ya udah, kalau memang budgetnya, misalnya budgetnya sekian, Ajan ke depan mau beli rumah budgetnya, contoh ya, kalau bilang misalnya budgetnya 1M, ya udah kita cari rumah yang 1M. Kalau budget dia 2M, kita cari rumah yang 2M. Kalau budget dia 300, ya kita cari rumah yang 300. Sesuai dengan masing-masing kebutuhan mereka dan kemampuan dibayar. Jadi kan nggak susah, benar kan? Kurang lebih gitulah ya. Terus itu agent yang Koko build, itu boleh sebut merek ya? Boleh dong. Alpha is the best. Oke. Nah, jadi Alpha ini sekarang isinya berapa orang nih yang aktif itu? Itu Koko udah nggak update ya. Tapi setahu Koko rame. Terakhir baru sana ada PK juga rame. Dan Koko lihat juga dulu zaman kita kita selalu dapat award dari kebanyakan developer. Jadi dari Ciputra kita juga dapat top sellers dari Ciputra, dari Sinarmas Group kita juga dapat top sellers. Dari banyak developer di Batam kita rata-rata dapat top sellers dulu. Agent dengan penjualan tertinggi lah di project-project itu. Sampai hari ini juga Koko selalu update, Koko lihat mereka juga hampir di setiap project, mungkin nggak semua, tapi di banyak project juga jadi top sales di project itu. Jadi ya sampai sekarang Koko lihat juga timnya masih rame, masih makin lama makin kuat lah. Tapi kayaknya udah Promax lebih kuat lah ya sekarang ya. Aduh, jangan mentang-mentang datang sini dia. Nggak, karena kan Promax 2 sekarang kan, jadi 2 lawan 1. Oke. Nah, terus ada nggak gimana itu prinsipnya yang Koko pakai biasa buat nge-lead timnya itu, nge-train sales biar dia bisa jualan? Gimana sih caranya? Iya. Jadi dulu Koko lebih tipikal yang nggak kasar ya, maksudnya nggak kita gambling kasar gitu, nggak. Koko lebih tipikal ke kita kasih pemahaman. Wah, kasih paham ya. Kasih paham. Yang pertama simple satu contoh ya, kita tahu orang ini kenapa mau jadi sales. Misalnya sama dengan misalnya jualan lah ya. Jualan, misalnya ada konsumen datang. Menurut Koko konsumen ini masing-masing semua Koko selalu ngomong nih, contoh ya, mau itu agent atau in-house atau siapa yang misalnya ada bawa calon prospek buyer, misalnya ke Diamond, Koko selalu ngobrol, kamu udah kenal belum orangnya? Rata-rata jawab baru kenal. Kamu tahu apa aja tentang si calon ini misalnya, si prospek ini? Semakin kita tahu banyak tentang dia, chance kita closing semakin besar menurut Koko. Contoh pengalaman paling simple, ada satu pasang suami istri datang. Sebelum dia datang, kau udah tanya, si agentnya cerita, oh ini suami istri nanti yang datang, anaknya udah 4, terus kerjanya apa, kamu tahu nggak? Oh dia kerjanya, kayaknya dia punya kos-kosan. Aku bilang, kos-kosannya berapa? Tahu nggak ada berapa? Dia pernah cerita, katanya mungkin ada 50 atau 60 kamar. Buset. Jadi kita tahu lah ya di Batam kosan berapa, paling murah 1 jutaan mungkin sampai 2 jutaan. Kalau dia ada 50-60 kamar minimal, dia punya fixed income Si Septiau itu. minimal lah setelah potong-potong itu kan. Jadi Koko, terus dia ada 4 anak lagi. Dia datang, kayak contoh di Diamond kan kita punya 7 tipe. Koko nggak akan tawarin tipe, Koko nggak akan jelasin ke bapak ibu ini, Pak kita di Diamond ada 7 tipe,
mulai dari tipe 60, 78, 88, 95, 105, 118, 158, 188. Koko langsung ke dua tipe terbesar. Bu, kita di sini ada dua tipe. Ini ada yang 190, ada yang 158. Ini sudah 4 kamar tidur, 4 kamar mandi dan Karena menurut Koko nggak ada artinya Koko jelasin semua juga. Karena yang kecil ini mungkin nggak akan cocok buat dia karena anak dia udah 4. Ya kan anak dia 4, satu masih bayi.